Enggak sih, kenapa sih kalau kita nggak menjalankan agama masing-masing sih, kenapa sih harus saling menghina gitu loh? Nggak bisa Siapa kan kita tuh. bilang? Siapa bilang Enggak, saya menjalankan agama saya? Saya nggak enggak, begini menjalankan loh, agama begini Kristen loh, loh, Kak. gini loh, gini. Kenapa sih Apa? nggak memahami agamamu dengan benar? Nggak usahlah sok tahu tentang agama Siapa orang lain. bilang? Siapa bilang saya nggak Head memahami itu, agama saya yang nggak benar? Contohnya di sini saya memahami agama saya. Kenapa apa kenapa harus kakak? menjelekkan agama orang lain? Loh, ngapain Kenapa saya nggak jelek-jelekan yang sudah menjalankan jelek, agamamu Kak? saja? Kak, Ini ngapain saya begini menjelek-jelekan yang maksudnya. sudah jelek, Kak? Saya nggak perlu Agamaku adalah menjelek-jelekan agamaku. agama Kristen, Kak. Udah Agamamu jelek adalah sendiri, agamamu. Kak. Tidak Emang usah. iya? Kenapa sih kita tuh nggak bisa hidup damai dengan, Bisa, maksudnya buktinya saling Indonesia damai menghargai kok. Emang ada agama yang orang lain berantem? begitu loh. Kenapa sih Kak, yang harus tidak saling menghargai. menghina? Kakak kenapa kok nangis? Artinya Kapan kamu itu? tuh menjelekkan orang Kristen. Kapan ini saya rekam loh, Kak? Di menit keberapa saya menjelekkan orang Kristen? Kamu Sini saya bilang, tunjukkan dulu. kamu Apa? bilang Yesus bohong. Atas Iya. dasar apa kamu bilang Lu- Yesus bohong? Karena Yesus bilang begini Tidak di Lukas ada, tidak ada yang 2:44. namanya. Kuning kenapa ya? Aneh sekali ini moderator. Nah, gini. Kalau kamu hanya tahu satu agama, berarti kamu nggak tahu apa-apa, moderator. Alamak. Waduh. Ya, saya yang turunin, sabar Tahu Bu. ya, aku Sabar sama Bu. kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologi Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video kali ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Rifah dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada-ada aja kau ini. Mama Yesus kau bilang otaknya separuh, nggak ada adabmu ya. Kau pikir Mama Yesus laki-laki? Mamanya Yesus itu perempuan. Kau bilang perempuan otak separuh, berarti kau tuduh mamanya Yesus otaknya separuh. Tuhan yang dilahirkannya loh. Lagi pula by the way, aku tuh nggak masalah. Jangankan kau bilang otak separuh, nggak ada otak pun nggak apa-apa kau bilang. Daripada aku punya otak normal ya sehat, tapi Tuhanku manusia yang mati. Lebih baik aku nggak ada punya otak sama sekali, tapi akalnya berfungsi, daripada aku punya otak tapi akalnya nggak ada. Kau tuh udang pun berotak. Separuh. Mana di kitabku? Kau tunjuk dulu. Nah, di kitab kau yang ada perempuan itu terkutuk berdosa. Nggak diakuinya Mentang-mentang. kitabnya. Udah nggak muslim. Mana? Ya mana? Ya mana? Kau tunjuk mana? Al-Qur'annya mana? Ayatnya mana? Udahlah. Capek menghadapi orang-orang. Apalah kau ini? Udah. Kau diamkan. Mute ya. Mute aja. Mute.
Kita di sini ini Assalamualaikum Ibu Gembala. Oh, anak bunda, anak durjana. Ya, kita menghadapi serigala berbulu domba itu cuman sebentar aja, kita cabut bulu ekornya, habis itu kita buang ya ke dalam neraka jahanam. Gak perlu kita buang-buang waktu menghadapi anak-anak serigala berbulu domba, oke? Anak bunda, anak serigala. Ya, buat anak-anak bunda, lagi-lagi kalau mau di sini mau try bagaimana rasanya dicabutin bulunya, nggak apa-apa, naik, tapi bentar aja ya bunda, nggak bisa lama-lama menghadapi kalian yang agak lain itu ya. Soalnya bunda terlalu berharga. Ibu Gembala, itu tali rohnya kelihatan. Oh iya, tali BH rohani bunda turun. Nah, silakan. Ya, kalian tidak lihat tali BH rohani bunda? Hanya orang Kristen yang mampu melihat, karena mereka terbiasa hidup dalam keadaan berrohani-rohanian ya. langit rohani kayak bumi rohani kuculnya. Rohani semuanya. Punya rohani sudah. Ya, silakan yang naik ke sini yang betul-betul cari ilmu pengetahuan. Kalau cuma mau main-main sama bunda jangan. Nanti bunda cubit pusar kalian, bunda kasih capung biar nggak ngompol lagi. Bunda nggak suka. Ya. Tapi aku kok bisa kelihatan tadi Bunda Gembala ya? Berarti aku ada Roh Kudus nih. Emang kenapa emang bunda nggak punya mata? Maksudmu apa? Kau pikir bunda apa? Seperti orang Kristen punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, begitu maksudmu? Hei, bunda walaupun tidak punya mata, bunda bisa melihat dengan mata hati. Anak bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kalau belum jadi anak bunda jangan panggil bunda ya. Yang sudah boleh panggil bunda itu sudah ada kartu keluarganya sama bunda ya. Kalau belum terdaftar tidak boleh ya. Gitu. Harus dibaptis dulu ala bunda. Buni, kayaknya nggak cocok bapak tuh manggil Bunda. Iya nggak cocok lah bang. Agak geli-geli gimana gitu rasanya bang. Ya, lanjut. Di sini kita sambil ini ya. Kita nih walaupun kita mengedukasi publik, kita nggak tegang-tegang kali lah. Ngapain tegang-tegang? Udahlah Israel sama Iran sana lagi kita juga tegang-tegang, jangan. Kita di sini santai ya. Nggak usah kita tegang-tegang kali, biasa aja ya, biasa aja. Ya silakan teman-temanku yang 100% serigala dan 100% domba untuk naik ke atas diinjili gratis tanpa persepuluhan dan uang kolekte. Bunda lagi nggak bikin rumah penginjilan. Bunda bukan orang miskin yang nyari-nyari uang di TikTok enggak, maaf ya, ini bukan pamer nih. Bunda itu uang yang kejar bunda. Maaf ya nak bunda. Kelihatan kartu keluarga bunda. Ya, ketahuan kalau bunda masih mahasiswi. Naik. Oten naik. Mau dicabut bulu keteknya, ayo naik. Mau dicerdaskan pikirannya, ayo naik. Ya. Silakan. Bapak ketawa-ketawa senyum-senyum maksudnya apa? Mau ngejek saya? Bapak kalau ketawa ngeliat saya itu bayar ya, Pak. Minimal Bapak itu bayar dulu baru ketawa. Iya. Ya. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Pak Amin. Muslim. Waalaikumsalam. Nggak nyoba Ada yang menyembah mau sampaikan, manusia? Pak? Nggak mau, alhamdulillah. Baguslah kalau gitu, Pak. Buat Oten, Bunda ngeselin tapi asik. Bunda mah gitu orangnya, emang susah dilupain, ngangenin lagi. Tapi mohon maaf ya Bunda nggak suka berondong ya, Bunda petisnya om-om ya. Ini bapak ini manggil Bunda aku geli banget loh. Gak apa-apa lah kau pun kayak gitu. Biarlah senang juga. Bunda. Kau ya, petisku om-om loh, bukan anak bujang loh ya. Yang salah kau. Kalian anak bujang jangan berharap untuk mendapatkan cintaku ya. Petisku bukan anak bujang. Maaf. Menajiskan. Di bawah ada Oten yang kayak gitu, Bunda. Iya. Di bawah itu ada Oten yang kayak gitu.
Ya, naikkan sajalah anak domba dan anak segala itu, ya. Kita di sini ini. Waalaikumsalam. Ini muslim atau non muslim? Muslim Bunda. Oh iya, ini Bunda Gembala ya. Yang berhak memanggil Bunda itu yang sudah terdaftar di kakak saja ya. Kalau belum terdaftar di kakak, panggil Uni aja ya. Anak Bunda, anak Bunda. Siap. Ya abangku, ada yang mau disampaikan abangku? Tidak ada, cuma ingin menyapa aja semuanya, semoga tetap sehat. Ya, saya mau sampaikan ke abangku, seandainya suatu saat abang mau menyembah manusia, pilih-pilihlah manusia yang disembah, janganlah sembarangan ya bang ya. Masa abang nyembah manusia yang miskin, lemah, naik keledai pun dibantuin. Minimal yang perkasa, yang ganteng, yang ketajir. Kalaupun mau terpaksa kali nyembah manusia ya, tapi jangan itu berdosa masuk neraka jahanam ya. Tapi kalaupun terpaksa, pengen kali rasanya nyembah manusia, pilih-pilihlah bang. Aku jangankan nyari Tuhan loh, nyari laki aja aku pilih-pilih loh bang. Masa nyari Tuhan sembarangan, naik keledai dibantuin pun dituhankan. Ada aja kadang. Heran. Berarti Uni secara tidak langsung Yesus nggak ganteng gitu. Loh, buruk rupa mukanya di kitab Yesaya. Siapa bilang ganteng? Wajahnya buruk rupa, miskin kata Matthew Henry. Naik keledai pun dibantuin. Hah? Nggak bisa Bunda menuhan. Bunda takut nanti ketika Bunda menuhankan, nanti malah Bunda kasihan nanti, bukan malah menuhankan nanti. Ayo udahlah, aku aja yang melindungi kau sayang. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena dia sama Hansip Romawi lari-larian. Nggak bisa Bunda nggak bisa. Kalaupun mau menyembah manusia, janganlah Yesus. Raffi Ahmad lah, David Beckham, ganteng, kaya, ada manfaatnya buat peradaban. Isaac Newton. Yesus apa gunanya buat peradaban sayang? Apa guna Yesus buat peradaban sayang? Jawab apa sayang? Hantu kau sal. Dengar loh Uni, menurut Lukas Uni, menurut Lukas 24:46 nomor 46 Uni, di situ malaikat menampakkan diri kepada Yesus, berarti itu mengambil rupa manusia kan? Malaikat? Iya, kalau menampakkan malaikat diri. iya. Nah, artinya kan berarti malaikat lebih mulia daripada Yesus, betul nggak tuh? Bahkan kau tahu malaikat yang bernama Lucifernya tuh juder dari surga itu sampai sekarang belum meninggoy loh. Tapi Tuhannya orang Kristen sudah meninggoy. Siapa lebih hebat kalau gitu? Ya, katanya masuk ke ini, kalau mau 3 hari diambil perumpamaan kayak ini, Yunus di perut ikan. Ya sudah. Kita nggak boleh ngejek Tuhannya orang Kristen ya. Aku minta tolong buat orang Islam, jangan pernah kalian menghina, mengejek Yesus. Ya, benar. Karena Yesus itu udah babak belur hidup di dunia. Coba kalian bayangin, lahir di kandang domba, ya kan? Dikejar-kejar Hansip Romawi pas gedenya, pas kecil mama bapaknya harus mengungsi ke tanah Mesir karena dikejar-kejar, mau dihabisi sama Herodes. Terus lahir ke dunia jomblo pula, nggak ada pasangan. Pilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat, temennya pesundal sama tukang cukai. Pas naik keledai punya orang pula yang diambil, bekerja juga enggak, bapaknya tukang kayu cuman, bukan presiden. Mending Kaisang gitu, dari tukang kayu jadi presiden bapaknya. Nah Yesus, terus apalagi banyak lah, jangan kalian hujat. Sudah cukup lah penderitaan yang dialami. Pas mau meninggal ditombak lagi sama Longinus. Yang nombak malah jadi santo. Lah dia sekarang katanya di mana? Di surga katanya. Itu pun tidak berkuasa di surga. Karena perkara duduknya si anak Salome aja, siapa namanya itu, nggak bisa dia kasih haknya. Jadi udahlah, siapapun orang Islam yang menghujat Yesus itu zalim loh. Kasihan Tuhannya orang Kristen itu. Ya, mereka Tuhannya teman-teman kita Kristen itu sudah babak belur di dunia. Janganlah kalian hujat lagi. Kita harus mengucapkan berduka tapi itu cita. kan dia pernah bagian dariku nih dulu dia. Aku juga kasihan sih. Mangkeku nggak menuhankan dia lagi. Makanya jangan ya dek. Ya pintar anak bunda. Pokoknya anak bunda, seluruh umat Islam jangan pernah menghujat Yesus. Yesus Tuhannya orang Kristen ya, bukan Yesus yang adalah Nabi Isa ya, itu beda. Serius itu beda. Soalnya ada beberapa Yesus dalam Bible itu, ada 3 kalau nggak salah kira-kira. Nanti Uni identifikasikan ya, berbeda. Nah, jadi tolong teman-teman Muslim jangan pernah menghujat Tuhannya orang Kristen. Kalian kok tega gitu loh? Kok tega sih Gregorius menghujat Yesus dengan mengatakan bahwa dia itu tidak mati? Itu penghujatan loh. Dengan mengatakan dia tidak mati itu penghujatan bagi orang Kristen. Dengan mengatakan dia nabi yang mulia itu penghujatan. Dia tuh nista, nihina, dina loh menurut orang Kristen. Hargai pendapat orang Kristen itu. Itu menurut Matthew Henry loh. Karena dia telah dijadikan berdosa dan terkutuk. Jangan kalian bilang dia mulia di hadapan orang Kristen. Itu penghinaan terhadap orang Kristen. Karena orang Kristen itu harus mengatakan Yesus terkutuk. Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat supaya mereka terselamatkan.
Jangan kalian itu coba-coba untuk merendahkan ajaran umat Kristen dengan mengatakan Yesus itu mulia, orangnya bijaksana, doanya dikabulkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Jangan, itu Islam. Di Kristen nggak gitu. Yesus itu terkutuk, dijadikan berdosa, doanya nggak dikabulin Tuhan karena dia pada akhirnya mati 3 hari 3 malam, akhirnya terkutuk. Jangan ya. Tidak ada satupun orang Islam yang boleh menghujat Tuhannya orang Kristen di hadapan saya. Akan berhadapan dengan saya cukur bulu paha kalian ya, seperti Tuhan yang pernah mencukur bulu paha dan pisaunya dipinjam ke Raja Asyur ya. Aduh. Sudah dibalik enggak pisaunya Uni? Itu alegori ah. Oke. Connect style. Connect style. Halo. Buka mute-nya. Halo, connect style. Aduh. Anak bunda, anak bunda. Oke. Mandy. Ya. Jadi patung sih kau. Bunda Gembala, aku dengar-dengar Ya. katanya si Taifudin katanya tuh suka sama Uni ya. Aduh, sejak hari itu bunda nggak bisa lagi menjalani hidup bunda seperti manusia biasa loh. Sejak dia menyatakan cinta di ruang publik kepada bunda, jangankan bermimpi, bernapas pun bunda sudah mulai tidak berani rasanya. Kenapa? Bunda takut dunia ini menjadi gelap gulita. Kenapa harus bunda? Apakah tidak ada laki-laki di luar sana yang bisa dikejar selain bunda? Apakah kurang jakun bunda ini? Perlukah bunda ganti kelamin ke Thailand? Kenapa harus bunda? Kenapa? Hah? Ya, yang naik ke atas ini diskusi aja bagus-bagus. Kalau nggak sanggup diskusi juga nggak apa-apa. Kami nggak maksa kok. Tapi setidaknya ya jadilah 100% manusia, kan begitu. Silakan. Yang naik bertanya saja yang teman-teman yang awam ya. Teman-teman yang awam bertanya saja. Ya. Silakan host diatur aja yang mau naik. Bunda ini kan kreatif sekali ya. Bunda sambil melakukan perkara tuh 5 perkara bisa Bunda lakukan tuh. Diskusi sambil bekerja. Begitu. Maklumlah. Ya Pak Romi. Siapa lah kalian bertiga di sini laki-laki lo, kalian Tritunggal di sini lo. Kalian lah kerja dulu, aku diam dulu. Kalau sudah ada nanti orang Kristennya baru aku ngomong. Lagi makan aku lagi makan. Atau Bunda mau nyanyikan lagu? Aku percaya Yesus hadir ke dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Uni. Saya ini orang Islam Muslim. Mau bertanya, di Islam kita diperbolehkan. Kamu mau tanya? Diperbolehkan berbohong. Ada aku dengar info-info diperbolehkan berbohong. Tapi dalam apa itu Uni kita diperbolehkan berbohong? Ya, tidak boleh berbohong kecuali kalau kamu itu mau menyelamatkan nyawamu dan mau menyatukan rumah tangga seseorang yang sedang hancur. Contoh, kamu misalkannya itu dibegal sama orang, terus kamu sembunyikan istrimu di balik pohon. Ya, misalkannya kamu menyembunyikan istrimu, maka penjahat bertanya sama kamu, di mana istrimu? Jangan kayak orang Kristen. Kalau orang Kristen ditunjuk bininya, biniku di belakang pohon itu. Nah, nanti kalau udah sekali, ulangi 2 kali ya, karena ditampar pipi kiri kasih kanan. Berarti kalau diperkodok sekali, perkodok sekali lagi ya. Tapi kalau di Islam tidak boleh begitu. Sembunyikan istrimu. Katakan kepada mereka, boleh nih, nggak berdosa kalau kau bilang istriku udah lari ke sana, padahal binimu lagi sembunyi. Itu boleh. Yang kedua, misalkannya ibu dan bapakmu lagi bertengkar. Kau belilah coklat. Kau beli coklat yang harganya 25.000. Jangan coklat yang harga 1.000, sakit tenggorokan nanti mamakmu. Nah, datanglah kau ke jumpa mamakmu. Mak, ini dari bapak, mak. Padahal nggak ada bapakmu belikan coklat. Jangankan beli coklat, bapakmu aja beli rokok aja nggak mampu, ya kan?
ini beli coklat dari bapak. Senang hati mamamu. Hah, aku dibelikan coklat sama suamiku, katanya kan. Nanti pas dia tahu kan ditampar dengan tepak. Intinya boleh begitu untuk menyatukan hubungan rumah tangga yang sedang berantakan, bukan menyembunyikan dusta, bukan menyembunyikan bukan menipu dalam segala hal seperti Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku dihakimi? Jangan, itu nggak boleh kayak gitu, nggak patut kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau dalam Islam itu boleh untuk menyelamatkan diri. Sebenarnya orang Kristennya agak lain memang. Mereka bilang Tuhannya mengizinkan bohong, padahal Tuhannya menyelamatkan si Rahab. Rahab itu siapa? Wanita pesundal yang berbohong untuk menyelamatkan laki-laki Israel dari kejaran orang Yeriko. Memang agak lain teman-teman kita Kristen ini. Bahkan secara indikator Yesus itu juga ketangkap berbohong karena mengutip sesuatu yang tidak ada. Contoh, ada tertulis demikian Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga, tahu-tahu nggak ada ternyata. Ada 3 probabilitas sih, ada 3 kemungkinan. Satu, emang ayatnya nggak ada, ditambah-tambahi sama Yesus. Kedua, Yesus lupa kalau ayat itu nggak ada. Yang ketiga, dia emang berbohong. Yang keempat, penulis kitab suci mengganti ayat itu sebenarnya ada. Silakan dipilih aja yang mana satu. Begitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Oke Bunda, makasih. Izin turun Bunda, makasih informasinya. Ya, bayar dulu persepuluhan di kiri kanan ya, masukin dalam situ. Ya, nomor rekening di samping kiri sudah tahu kan, bayar persepuluhan, kita diskon ya, jadi persetigaan aja. Kalau misalkannya kalau persepuluhan misalnya 500.000, kita mah 150.000 aja nggak apa-apa ya, beli kuaci. Oke, Mama Nao. Halo. Halo Mama Nao. Halo. Halo Mama Nao. Halo, Mama Nao. Ya, memang teman-teman kita yang Kristen itu terkadang mereka itu agak lucu-lucu tanggung ya, wajar lah. Mereka tuh sedang lagi lucu-lucunya, emang nggak apa-apa. Mereka suka menuduh kita ini umat yang disuruh berdusta, padahal mereka itu nggak ngerti definisi berdusta itu apa. Coba tanya, apa arti berdusta? Mereka nggak ngerti tuh. Nah, jadi Bunda hadir ke ruang publik ini untuk mengajari teman-teman Bunda yang Kristen, karena kebanyakan Bunda lihat mereka tuh gabrul. Ya, kasihan Bunda. Sanggup mendengarkan kata-kata marah. Bunda orangnya lemah lembut hatinya ya. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Anak domba, anak serigala, Kak? Iya. Enggak sih, kenapa sih kalau kita nggak menjalankan agama masing-masing sih, kenapa sih harus saling menghina gitu loh? Nggak bisa. Siapa kita bilang? tuh Siapa bilang Enggak. saya menjalankan agama saya? Saya nggak menjalankan begini loh, agama begini Kristen loh. loh, Kak. gini, kenapa Apa? sih nggak memahami agamamu dengan benar? Nggak usah lah sok tahu tentang agama Siapa orang bilang? lain. Siapa bilang saya nggak memahami Itu. agama saya yang nggak benar? Contohnya di sini saya memahami agama saya, tapi kalau saya lebih memahami agama kakak jangan nangis. Kakaknya nggak mau Tapi belajar, kenapa? makanya kakak Kenapa? belajar sama saya. Kenapa apa? Kenapa apa, harus Kakak? menjelekkan agama orang lain? Loh, ngapain saya nggak jelek-jelekkan yang sudah menjalankan jelek, agamamu Kak? saja? Kak, ngapain saya menjelek-jelekan yang sudah jelek, Kak? Saya nggak perlu menjelek-jelekan agama Kristen, Kak. Udah Agamamu jelek adalah sendiri, agamamu. Kak. Tidak usah. Emang iya? Kenapa sih kita tuh nggak bisa hidup damai dengan Bisa, maksudnya buktinya saling Indonesia damai menghargai kok. Emang ada agama yang orang lain berantem? begitu loh. Kenapa sih Kak, yang harus tidak saling menghargai. menghina? Kakak kenapa kok nangis? Yang menghina agama kakak siapa? Sebutin orangnya sama saya, saya cabut bulu buktinya hidungnya. kamu Siapa, Kak? menjelekkan orang Kristen. Hah? Buktinya Kapan kamu itu? tuh menjelekkan orang Kristen. Kapan ini saya rekam loh, Kak? Di menit keberapa saya menjelekkan orang Kristen? Kamu Jadi saya bilang- tunjukkan dulu. Kamu bilang Yesus bohong. Atas dasar apa kamu bilang Loh, Yesus bohong? Karena Yesus bilang begini Tidak di Lukas ada, tidak ada 2:44. yang namanya Yesus bohong ya. Saya belum ada. Kak, dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46, Yesus berkata, ada Enggak, tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah capek saya 6 tahun baca perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada satupun tertulis seperti itu.
kok kayak dibohongi saya sama Yesus, Kak. Kalau memang tidak berbohong nggak apa-apa ya, berarti dia jujur. Berarti ya udah, berarti penulis kitab suci Kakak yang membohong-bohongi atas nama Yesus. Coba Kakak carikan dulu lah, ada nggak tertulis begitu? Kalau nggak ada, ya kayak mana? Masa mau dibilang jujur tapi nggak ada tertulis? Kok gitu? Jangan gitulah, Kak. Kakak jangan gitu, Kak. Saya takut kalau dengar orang mau nangis itu, saya nggak tega gitu loh, Kak. Kakak kayak mau nangis gitu, nggak tega adek. Jadi nggak tega. Jangan nangis-nangis ya di sini ya. Kita di sini diskusi. Terus saya makan aku. Kenapa dia tadi nangis? Nangis dia. Siapa yang ngejek-ngejek agak? Coba tunjukkan sama aku dulu. Siapa yang berani-berani menghina orang Kristen di hadapanku biar ku cabut bulu hidungnya? Nggak boleh loh. Malam. Iya, Tadi mengucapkan assalamualaikum tiba-tiba diturunin, kenapa ya? Aneh sekali ini moderator. Nah, gini. Kalau kamu hanya tahu satu agama, berarti kamu nggak tahu apa-apa, moderator. Alamak. Waduh. Ya, saya yang turunin, sabar Bu. Aku Sabar sama Bu. kau. Sabar Bu, sebentar. Di sini Waduh. kita sudah punya Jadi narasumber orang Bu. itu kayak Uni Rifa dong. Aduh. Bijaksana, berpengetahuan, tidak fanatik. Udah kita nggak usah berantem, Kak. Biar anak-anak saya ini belum saya didik dengan baik dan benar. Besok saya cabutin bulu ketek. Ya, nanti kakak sabar. Nanti anak-anak saya Tritunggal ini ya, Salpasaribu, Gregorius, si kata Bible ini, Tritunggal ini ya. Mereka tuh 3 hakikat, beda personal ya. Tapi mereka itu beda pribadi ya. Tapi mereka satu hakikat ya. Memang minta saya pecut besok-besok ya, Kak. Besok saya masukin kandang domba mereka, berbicara domba mereka ya. Saya ajarin mereka besok. Maaf ya, Kak ya, saya mewakili mereka. Saya ibunda mereka mewakili mereka untuk minta maaf sama Kakak ya. Oke. Nah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau buat pengakuan, saya yang turunin, saya mau mohon maaf Mbak ya. Diskusinya yang teratur, nggak usah marah-marah, Mbak Global. Oke, thank you. Jangan, perempuan tuh nggak pernah salah loh ya. Perempuan tuh selalu benar. Kalian aja laki-laki yang tidak bisa paham ya. Tidak ada perempuan yang salah di dunia ini ya. Coba tunjuk sama saya siapa perempuan yang salah. Hah? Bu Megawati, nggak salah itu. Mau kalian dijemput bakso? Dijemput tukang bakso mau? Enggak, ya nggak ada yang salah. Ya, silakan anak-anak bunda di sini. Anak bunda bertanya saja. Anak bunda kalau mau nginjili bunda minimal pintar dari bunda nggak apa-apa, bunda terima. Tapi kalau lebih on dari bunda ya jangan menginjili ya. Jangan, nanti bunda malu nanti. Sedih bunda nanti ya. Silakan naikkan aja yang mau diskusi. Mbak Global Universe, apa yang mau disampaikan, Mbak? Mbak Global. Ya, Tadi Mbak katanya Islam, gimana apa yang mau disampaikan? Silakan coba. boleh kan aku ikut nongkrong di sini? Boleh. Ya boleh kan nongkrong, nggak apa-apa. Nah. Anak-anak saya ini memang dia agak ketakutan sama wanita karena sering patah hati kakak. Jadi mereka khawatir. Ya, mereka sering gagal bercinta kak. Jadi wajar mereka agak takut dengan perempuan. Nah, ya, itu Kak. betul. Maklumi anak-anak saya itu ya kakak. Ya silakan. Ya baik, ya lanjut. Kak Rifa, Iya sayang. boleh tanya? Kalau bisa saya jawab ya sayang. Baik, bagaimana menurut pemahaman Kak Rifa mengenai Tritunggal Maha Kudus bahwa dikatakan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa adalah sebagai Tritunggal? Pendapat Apakah saya. menurut Kak Rifa itu masuk akal atau tidak masuk akal sama sekali, atau itu gambarannya seperti sebutir telur yang mana Yesus sebagai cangkang, kemudian albumennya adalah Roh Kudus dan Bapaknya itu kuning telur. Jadi ketiganya walaupun berbeda-beda tetap disebut sebagai catut butir telur. Tetapi ketika cangkang sudah dikupas hanya tinggal albumen dan kuning telur, artinya Yesus itu berada di luar Bapa dan Roh Kudus. Tapi tetap bisa disebut telurkah kalau cangkang? Berarti bukan kan? Makanya Yesus adalah jalan, hanya jalan bukan tujuan. Kalau menurut pemahaman Kak Rifa bagaimana itu?
Sebenarnya Tritunggal itu masuk Kak, tapi bukan masuk akal, tapi masuk angin menurut saya ya. Kenapa? Karena bingung. Kalau saya pikirkan Tritunggal tuh saya harus dikerok dulu 2 kali 2 malam, 2 hari 2 malam. Karena masuk angin saya jadinya. Karena nggak masuk akal. Nah jadi gitu. Tritunggal itu adalah salah satu konsep yang bertentangan dengan konsep itu sendiri ya. Konsep artinya apa? Penjuantahan dari produk berpikir manusia. Apakah Tritunggal bisa dipahami dengan pikiran? Tidak. Makanya masuk angin kalau saya mikirkan Tritunggal. Daripada saya memikirkan Tritunggal Kak, mending saya mikirkan Ayang gitu ya. Kenapa? Nggak pusing, nggak bimbang hati. Tinggal telepon Ayang lagi ngapain. Tritunggal dipikirin Kak. Sudah ribuan tahun Kak berantem Mikana sama Gata gara-gara Tritunggal Kak. Gara-gara Tritunggal tuh konsilinya berapa kali tuh Kak, nggak selesai-selesai. Daripada kita ikut-ikut masuk angin, kita nggak usah pikirkan ya Kak. Yang penting kita ajarkan saja mereka bahwa konsep adalah konsep, bahwa wahyu adalah wahyu, Tritunggal itu unlogic, tidak ada yang namanya 1 sama dengan 3. Karena ada yang disebut dengan aksioma. Apa itu aksioma? Ilmu pengetahuan kebenaran yang tidak perlu diuji karena memang sudah benar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan Juleha. Nggak ada ya. Tidak ada namanya 1 tambah 1 sama dengan Juleha. Nggak ada. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Mungkin seperti itu kakakku. Baik, terima kasih Kak Rifa. Boleh nanya lagi Kak Rifa? Boleh. Oke. Kak Rifa, Allah Subhanahu wa taala baru dipopulerkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi. Pada abad 13 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah terlebih dulu mengenal ilah. Dan waktu itu Musa menyebut kalau nggak salah Yahweh. Kemudian orang-orang Yahudi Nggak ada Kak. Saya luruskan dulu tuh. Yahweh itu tidak dikenal sama orang Yahudi. Bahkan sampai detik ini tidak ada satupun orang Yahudi yang berani menyebutkan tetragrammaton itu. Nggak ada yang benar-benar mendengarkan secara eksplisit suara-suara bunyi-bunyian yang menyebutkan nama Tuhan dari huruf YHWH itu. Entah YHWH, entah Yahwa, entah Yahweh. Nggak ada orang Yahudi. Orang Yahudi selalu memanggilnya Adonai atau Hashem. Tetragrammaton itu hanya penjuantahan dari nama Tuhan, tapi tidak pernah disebutkan secara utuh bagaimana lafaznya karena tidak ada nikut di situ. Tidak ada nikutnya. Nah, jadi mau bacaannya Yahwah, Yahweh. Yahweh itu dipopulerkan justru oleh orang-orang pagan. Ya dari kata Yahweh, Yahweh itu panggilan untuk dewa Jupiter, Jupiter ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan orang Ibrani. Yahweh itu bukan kata yang muncul dari akar kata Ibrani. Nah, itu satu. Yang kedua, saya menolak kalau dikatakan bahwa kata Allah itu dipopulerkan oleh Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir itu ayahnya bernama Abdullah loh, hamba Allah. Dan bahkan ketika dalam Al-Quran sendiri Rasulullah diperintahkan bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Artinya kata Allah itu sudah ada. Cuman orang-orang kafir Quraisy itu menyelewengkan kata Allah itu. Mereka mensekutukan Allah itu. Mereka katakan bahwa Molok siapa namanya itu Alata Almana Auza itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu kekurang ajaran mereka. Mereka musyrik di situ. Jadi tidak ada istilahnya kalau Allah itu baru dipopulerkan di abad ke-7. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rifa. Kak Rifa, boleh saya menyarankan ke Kak Rifa sesuatu? Boleh, apa tuh? Begini Kak Rifa, saya melihat konten Edis TV, dia katanya mau terjun dari Monas kalau ada orang Islam yang mengakui sepenuhnya kebenaran Al-Quran. Saya melihat Kak Rifa ini adalah seseorang yang mampu membuat Edis terjun lompat dari Monas. Kalau Kak Rifa berkenan, saya mohon dengan sangat untuk berdebat dengan Edis TV. Oke. Begini kakakku sayang, Edis itu jangan lompat. Saya pengen hidupnya Edis itu 2000 tahun. Karena hanya Edis lah yang mampu membuat kita umat Islam itu sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Nah, kalian melihat Edis itu, coba kalian bayangkan, kalau Edis tidak ada, maka kita umat Islam itu nggak sadar bahwa memahami Al-Quran itu tuh adalah kewajiban. Karena dalam Islam sendiri kan belajar itu kewajiban. Saya pengen Edis itu hidup lama. Ya, jangan sampai dia terjun dari Monas loh. Nah, lagi pula Edis itu harus dicurigai ya. Saya curiga loh, jujur saya bilang nih, saya curiga loh. Kalian tahu nggak ceritanya? Yesus 33 tahun hidup di dunia, muridnya cuma 12 biji, 2 orang diantaranya berkhianat. Edis sekali live 20K yang nonton. Jangan-jangan dia Tuhannya Oten loh.
Karena Tuhannya Oten kan bisa jadi manusia kan. Nah, Yesus nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan tapi dituhankan. Edis nggak pernah ngaku jadi Tuhan kan. Ciri-cirinya sama persis loh. Dia kabur-kaburan kan ke Amerika. Yesus juga kabur dulu. Waktu kecil dibawa bapaknya kabur ke Mesir. Waktu dia dikejar hansip Romawi kabur-kaburan. Ciri-cirinya kok mirip banget ya. Terus satu lagi, sekali Edis buka komal, 1.500 orang yang langsung murtad ke Kristen. Bah. Kayaknya Edis itu adalah Tuhannya menjelma. Makanya saya takut debat sama Edis. Gimana saya mau berantem sama Tuhannya Oten? Kalau kalah kan malu nanti orang Kristen. Saya nggak mau mempermalukan orang Kristen, Kak. Edis itu diurapi Roh Kudus. Di dalam diri Edis itu ada Tuhan, Kak, lagi bicara. Nanti kalau saya tampol bolak-balik, nanti gimana perasaan kawan-kawan saya yang Kristen di Indonesia ini? Tuhannya kalah debat sama Uni Rifa. Saya nggak mau nyakitin hati teman-teman Kristen saya, Kak. Jadi saya pernah masuk ke komal Edis, Kak. Saking gemetarnya duburnya Edis, diturunin saya cepat-cepat sama dia. Kesel adik, setengah jam adik nunggu di antrian gak dinaik-naikin. Jadi adik pikir gak perlu lah adik berdebat sama Edis, biarkan aja lah Edis itu berkembang biak. Kenapa? Justru dengan begitu kalian tahu bagaimana kelakuan umat Kristen kalau lagi menginjili. Yang punya Roh Kudus tuh kayak mana kelakuannya kayak gitu. Jadi kalau saya berdebat dengan Edis, kalah Tuhannya nanti. Apa nggak kasihan kalian sama orang Kristen? Udahlah babak belur sama hansip Romawi, nek keledai pun dibantuin. Terus debat pula sama Uni Rifa, kalah lagi. Masuk di dalam tubuh Edis, ketemu Uni Rifa langsung mencret. Kan kasihan Kak Global. Janganlah, biarkan Edis hidup panjang kali lebar ya. Saya nggak mau dia mati cepat-cepat. Kenapa? Saya pengen umat Islam nonton dia, biar kalian tahu apa gunanya para apologet itu hadir ke dunia ya. Saya pengen seluruh umat Islam tahu apa yang kami alami selama belasan tahun, 6 tahun saya menghadapi bagaimana kelakuan Edis Sida mutar-mutar itu ya, si mutar-mutar itu. Jadi saya ingin umat Islam nonton secara full bahwa kalau orang Kristen itu dikatakan pintar kalau gabrul, dikatakan punya roh Tuhan tipikal-tipikalnya kayak Edis, kayak Luga Tambunan, Edis begitu. Maka saya curiga nih, jangan-jangan Edis itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang Kristen pendeta yang mampu. Kalau sekali live 20k yang nonton, nggak ada. Mulai dari zaman Agustinus, mulai dari zaman Athanasius, nggak ada. Hanya Edis yang mendunia. Makanya kayaknya dia Tuhannya orang. Ini saya curiga aja ya. Soalnya kan dia dikatakan dia punya urapan Tuhan, urapan. Nah, Kristus dong dia, Edis Kristus. Masa saya lagi berdebat sama Edis terus tiba-tiba dia kalah? Saya kasihan nanti, Kakak. Nggak ada muka orang-orang Kristen di hadapan kita nanti. Masa Tuhannya kalah debat sama kita? Udahlah bapak pendetanya babak belur sama saya. Yang patut dicurigai Edis ini hancur depan saya. Gitu, Kak. Jadi saya misalnya lebih baik saya mengajari Edis lah bagaimana cara pargoi 12 macam ketimbang debat sama dia, Kak. Soalnya dia butuh hal itu ya. Dia kasihan loh, Kak, kalau dia berhenti berdebat, Kak. Dia nggak ada uang, dia miskin, Kak. Dulu dia bikin buku nggak laku. Dulu nggak diakui sama orang Kristen gara-gara dia Unitarian dulu. Tiba-tiba sekarang udah banyak pengikutnya kan, udah banyak yang nonton dia kan. Terpaksa ngaku kalau dia Trinitas. Dulu dia ngakunya Unitarian, kata dia Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah karena dia butuh kolekte, Kak, di Amerika dia belum punya visa kerja. Bentar lagi dideportasi. Biarkanlah dia hidup, Kak. Kasihan lu hamba Allah. Itu kan ciptaan Tuhan kita juga, Kak. Edis itu sama kayak kotoran, Kak. Walaupun busuk sama-sama berguna. Kotoran enggaknya jadi pupuk. Edis insya Allah jadi pupuk suatu saat, Kak. Jadi jangan kita marah ya, teman-teman. Support Edis dengan tap-tap layar di bawah ya, teman-teman. Yang Kristen, yang Muslim jangan tap-tap layar lah. Ngapain? Mending tap-tap layar di sini lah. Jadi kita support Edis Live supaya seluruh orang Indonesia tahu bagaimana kelakuan umat Kristen. Kalau mereka menginjili itu apa yang mereka lakukan. Kalau nggak menghujat, nggak mempremi. Beda sama Uni Rifa nih. Uni Rifa tuh berbagi knowledge, Uni Rifa berbagi ilmu. Ya, Uni Rifa ketika ada orang Kristen yang Uni kasih tahu misalkannya, "Hei orang Kristen, iya Uni Rifa, itu dalam kitab kalian Yesus berkata, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya tidak boleh jadi pengikutku." Kenapa Yesus ajarkan membenci kan gitu tuh? Dijawab orang Kristen. Uni Rifa salah, itu artinya meninggalkan. Turun tangan Uni Rifa mengajarkan apa definisi meninggalkan, apa definisi membenci. Jadi Uni Rifa ini membagi ilmu bahasa Indonesia yang baik dan benar sama orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen itu, bagaimana caranya supaya umat Islam sakit hati, itu yang dikatakan punya Roh Kudus. Biar umat Islam tahu semuanya. Oh gini kalau punya Roh Kudus kelakuannya gitu. Gitu Kakak Global ya. Jangan ya kayak itu jangan didebat. Edis itu dikembangbiakan ya, supaya banyak orang Islam yang sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rifa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Ya gitu kakakku sayang cantik manis ya.
Boleh saya nyanyikan satu lagu rohani buat kita semua di sini? Boleh? Monggo, monggo, monggo. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk damai yang tersesat umat Israel. Lihat, makasih. Karangan kamu nih, karangan sendiri. Karangan saya. Lanjut. Lo yang tadi yang kasus itu kok turun lagi, Bang Greg host? Tadi. Masih mutar-mutar tadi. Oh, oke. Ini kakak global, mungkin ada yang mau ditanya lagi, silakan. Kakak global monitor. Ya, Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya lagi. Kukira pingsan begitu saya mau dijawab. tanya lagi ya. Tanya yang banyak, nggak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya begini pertanyaan saya. Weh, jangan Jadi- nadanya udah beda ini. Jadi sampai kapan perdebatan iman di panggung ego ini akan berlangsung? Apakah sampai dunia kiamat, Uni? Sampai Yesus turun kedua kali, dia akan menjamah kita. Disitulah saya berhenti debat, karena saya sibuk bercinta dengannya. Maksudnya bercinta kasih sayang gitu, bukan maksud yang tanda kutip ya. Maaf kalian jangan salah tafsir loh. Kan Yesus kan saling mencintai gitu. Artinya saya menyebarkan cinta sama dia nanti kalau dia hadir. Begitu ya, Ya, kakak. tanya lagi global. Gara-gara Paulus. Saya mau tanya lagi nih. Entah Ya, itu. Kak. Uni, Iya. bagaimana caranya supaya bisa menemukan domba-domba tersesat dan muslim-muslim tersesat? Waduh. Jangan dicari, Kak. Karena kalau mereka lihat wajah bunda, mereka akan datang sendiri menghadapi bunda. Kenapa? Karena ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Ya, jadi mereka yang cari. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Makanya Nabi Muhammad itu berkata, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi surga dan neraka itu pilihan. Ya, kalau memang teman-teman kita yang Kristen lebih senang menjadi bahan bakar api neraka ya nggak apa-apa lah. Nggak masalah kok. Lumayan kan mereka habis makan B2 minyaknya banyak kan, jadi lama hidupnya apinya gitu kan, gitu nggak apa-apa, biar aja nggak apa-apa, ikhlaskan aja ya. Ada lagi kakak? Saya tanya lagi Kak Uni ya. Boleh. 1001 pertanyaan kak. Kak Uni, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya, Kemudian betul. yang kedua, jangan membuat berhala menyerupai aku. Yang ketiga, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Betul. Tetapi akhirnya ada Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Kemudian Allah mengirimkan Muhammad. Berarti benar ya Kak ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, benar ya Kak ya? Yesus itu kurios. Apa arti kurios? Lord, Sayyid, Tuan. Ya, dia pemilik. Pemilik apa dia? Dia adalah pemilik umatnya. Nah, jadi dia bukan Tuhan dalam arti pencipta yang tidak diciptakan. Begitu kakakku. Tapi kalau Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup itu benar ya, karena dia Semua jalan nabi, untuk menuju iya. kepada Tuhan itu sendiri ya Kak ya. Semua nabi jalan kebenaran dan hidup, Kak. Berarti kalau aku sebut Yesus itu guru, boleh dong? Ya boleh, karena nabi-nabi itu memang mengajarkan. Apakah aku juga boleh menyebut Yesus sebagai guru mursyid? Ya boleh lah. Boleh, mau bilang dia guru ayang juga boleh. Aku mah akan manggil dia ayang kalau datang. Ayang. Karena kita panggil Habib itu kan artinya kan cintaku, sayangku, my baby bala-bala. Aku kalau Yesus datang kedua kali aku akan bilang ayang. Gitu.
Oke, terima kasih Kak Rifa. Iya, Iya, siapa Kakak. izin tamu baru? Bang Lord, ini Bang Lord namanya ya. Bang Lorong dibuka mic-nya. Selamat malam. Ya malam. Iya, Kristen atau Islam Bapak? Lorong kok jadi Lord itu loh. sorry. Ini kayak Oten Saya aja. Kristen. Kristen. Oke, Bang Raffi. Bang Raffi, monitor Bang Raffi. Katolik. Oh, Katolik. Kalau anak Lorong ini Tritunggal atau Katolik, Bang? Abang? Anak Lorong, Bang? Protestan. Oh, protes. Wah, jadi kita di sini 3 ya orang Kristennya ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa Saya dulu mau anak bertanya, Lorong mau bertanya? ini Oke, apa masalah? silakan. Hah? Apa, Bang? Masalahnya? Saya mau tanya apa masalahnya itu yang dengan masalah Tuhan? Apa masalahnya? Nggak ada bang. Kalau umat Islam nggak ada masalah. Yang bermasalah itu orang Kristen bang. Sampai sekarang masih aja bermasalah. Kita nggak ada masalah. Abang ada masalah nggak? Enggak. Apa Oh nggak masalahnya? ada. Apa masalahnya dengan orang Kristen? Dengan Tuhan, apa masalahnya? Bukan orang Kristen bang. Agama Kristen tuh bermasalah. Sampai detik ini belum tahu bapak mana, anak Iya. mana. Agatha Mambikana sampai sekarang masih cakar-cakaran. Sampai sekarang kita belum tahu siapa penulis Itu saya Bible. bertanya, itu saya tanya kalian, apa masalahnya orang Kristen dengan Tuhan? Apa masalahnya dengan dijawab begini? Gitu. Kok orang Kristen bermasalah dengan Tuhan? Orang Kristen jangankan dengan Tuhan, Apa masalahnya? Bang, sesamanya aja bermasalah. Bang, abang nih apa sih? Bang, nanti saya sentil pipi abang loh. Bang, orang Kristen itu tidak bermasalah dengan Tuhan. Karena ngapain Tuhan bermasalah sama orang Kristen? Orang Kristen itu bermasalah dengan dirinya sendiri, Bang. Dengan agamanya juga begitu. Apalagi, Bang? Iya kan sudah dimasalahkan kalau dibalaskan dengan ini ya agamanya dengan Tuhannya. Hah? Itu Maksudnya saya gimana, Bang? bertanya apa masalahnya orang Kristen? Itu kan Banyak. sudah dimasalahkan orang Di sini Kristen kita itu bahas. kalau kita balas di Tuhannya. Apa sih? Nggak ngerti ngomong apa sih lu? Orang bego Nggak tidak ngerti gue. Ya udahlah, Bertanya. gue bego lu pinter. Iya, karena lu saking pinternya gue gak ngerti, saking begonya gue gak ngerti. Coba jelasin dengan baik dulu orang pinter. Saya Coba orang tanya, pinter jelas. saya tanya Apa? saya tanyakin kalian. Pertanyaannya Kenapa apa? dibalas orang Kristen salah Tuhannya? Kenapa apa masalah dibalas? Tuhannya? Yang balas siapa? Emang kita lagi main pingpong balas-balesan. Lu kenapa? Nah, ini masalah Kita Tuhannya. lagi gak balas-balesan. Emang kita lagi main pingpong apa? Siapa yang ngebalas? Apaan sih anak lorong? Ya, dia saya tanya apa masalahnya? Apa sih nih orang nih? Udah iya malam dulu. Ya bentar ya Bang. Oh ya, nih ada orang bermasalah nih, lagi ada orang bermasalah nih. Hei, orang bermasalah, lu Udah, kenapa? jangan balas gitu lagi. Apa sih nih orang nih? Kok ngatur? Nggak, lu kenapa Bang? Nggak, tunggu. Abang ini jangan-jangan Anak punya utang lorong. pinjol nih. Bentar ya. lorong. Uish, diam dulu. Ya, aduh yang lain gua sentil juga nih ginjal kalian satu-satu ya. Bang, lu kalau bermasalah sama rumah tangga lu jangan naik ke sini. Kita nggak ikut campur. Lu kenapa, Bang? Ya saya dengar masalah saya juga dibahas. Ya apa? Kenapa Masalah dibalas- apa? Apa sih balas-balas nih? Kenapa sih nih orang? Emang kita lagi main pingpong balas-balas? Lu pikir pantun kali dibalas-balas? Apaan? Balas apa? Balas surat? Surat siapa gue balas? Apa sih nih? Apa sih? Lu ngomong apa? Lu kepinteran sih soalnya. Makanya lu sekolah tuh jangan langsung SMA, lu SD dulu. Lu nggak SD lu langsung SMA, bingung gue. Apa maksudnya, gue nggak ngerti. Siapa yang balas-balas? Balas-balas apa? Balas surat, balas cinta. Apa balasan apa? Apa sih balas-balas? Hah? Nggak ngerti. Bang, kalau makan minum tua tuh jangan malam-malam, Bang. Pagi-pagi, Bang. Enggak lah. Biar gua Enggak, pertanyaan apa sih Bang anak lorong yang ngerti. lebih spesifik lagi, Nggak ngerti lebih jelas gue. gitu loh. Dia kenapa sih? Kau suka sama si Uni bilang aja, jangan pura-pura Iya, pinter-pinter kau suka bahasa. bilang aja. Kau pengen ngobrol sama aku, kau bilang aja. Banyak kali ceritamu. Jadi Bapak bertanya aja nggak sanggup ya Pak ya? Pak anak lorong? Bapak mau bertanya apa tadi? Uni, saya mau bertanya boleh? Oke, Uni, Sampai sama Kak Melani dulu ya, RAV. Uni. Aku jadi ingat Uni.
Katanya Iya. kan bertanya aja nggak mampu. Berarti Yesus mau berbicara aja nggak mampu. Karena apa? Langsung dilibas dia pakai cambuk. Bayangin. Itulah kan. Tapa dulu nak Melani ya, anak Oke. domba. Anak bunda. Assalamualaikum, selamat malam Kakak Salvia. Kakak Salvia Islam ya Kak? Kakak Salvia? Kakak Salvia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bang Anak Lorong, Bapak nyimak dulu deh, karena bertanya aja Bapak susah. Rifa. Waalaikumsalam sayangku. Oke, Bang Raffi ada yang mau ditanyakan, silakan. Pacar siapa nih? Pacar si kata Bebel, pacar Salparibu atau Gregorius? Ini waalaikumsalam Uni. Sayangku. Nah, mulai kau ya, anak durjana. Iya, apa Bang RAV? Abang RAV mau nanya apa? Ini keluarga saya sudah ada muslim nih, abang saya sudah muslim. Terus? Jadi saya diajar sama abang saya kan, dia bilang kata dia, Ya. kamu coba aja masuk ke roomnya Bang Juma, tapi tidak naik-naik saya. Terus? Tanya saja, apa benar Hmm. Yesus itu adalah anak Tuhan gitu? Anak apa Tuhan Bang? Anak kandung, anak angkat, anak tiri? Saya kan tidak pernah belajar kitab itu, saya sih. Bang, zaman sekarang ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja Bang, itu bisa dikatakan hoax loh Bang, apalagi ngaku-ngaku anak Tuhan Bang. Ada aja. Kan Bang, Yesus itu anak Maria Bang. Yesus itu anak Maria. Apa yang abang mau bertanya? Abang mau tanya apa? Biar saya jawab insya Allah. Sekarang lagi bingung ngajar kan. Emang bakalan bingung orang Kristen Bang, ajarannya Tritunggal kok gimana nggak bingung coba? Semoga Apa, Bang Bang? Raffi dapat hidayah ya. Iya. Coba abang mau tanya apa? Insya Allah saya coba serius nih, kita serius nih. Apa Bang? Ini bibi saya juga ngajar. Tapi mohon maaf Pak Raffi, suaranya gedein bisa nggak? Suaranya gedein. Bibi saya ada oke. ajarkan saya. Apa itu ajarnya? Dia bilang, Mm-mm. kalau kamu mengikuti Yesus, Iya. Yesus sejati, pasti kamu pasti seperti bibi juga. Dia kasih saya Bible, dia suruh saya belajar. Masya Allah. Mulai Terus? sekarang saya sudah belajar semuanya. Saya Alhamdulillah. semua buku-buku semuanya sama. Dia Masya mengatakan Allah. jangan bilang saya Tuhan. Saya sampai sekarang ngomong aja bergegar ini Uni, gimana ini, bingung saya ini. Abang agamanya Kristen, Katolik. Katolik, Uni. Katolik. Di mana parokinya Bang? Apa Uni? Parokinya di mana? Itulah bingung saja. Enggak, parokinya Abang tahu arti paroki? Saya tidak tahu, saya orang kampung. Oh. Ya, jadi kalau orang Katolik itu ada istilah-istilah yang sebagai Katolik dia tentu tahu. Magisterium tahu nggak? Tidak tahu nih, saya kan tidak belajar itu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti abang orang Kristen yang tidak banyak tahu tentang Kristen, nggak apa-apa ya. Jadi kalau abang bicara tentang Yesus, Yesus itu adalah tokoh yang muncul dari kitab sucinya orang Kristen bernama Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesus ini adalah tokoh yang dituhankan oleh orang Kristen, dimuliakan oleh orang Kristen, termasuk orang Katolik. Nah, lalu Anda di sini apa ya? Gini, saya ini tidak bisa ngasih semua ilmu kepada Anda karena saya tidak tahu Anda yang nggak ngertinya di bagian mana. Maka mending Anda bertanya saja. Coba pertanyaan tentang Islam saja. Jangan tanya tentang Yesus ke saya. Tanya tentang Islam saja. Mau tanya tentang Islam apa? Begini Uni, saya ini kan bikin TikTok ini Suaranya kan. gedein lagi Pak, maaf. Saya baru bikin TikTok, belum lama, masih sedikit pengikut. Tapi saya ada kasih nama, saya suka dia ceramah itu. Namanya Khalid Basalama. Khalid Basalama. Tidak apa Kak Uni saya pakai nama itu? Pakai nama nggak masalah. Nggak apa-apa lah. Nggak, maksudnya Teman saya, jadi kamu itu nggak, abang di sini nih kata- pertanyaannya. kata teman Bentar. Katolik saya Abang itu di sini, bentar. Abang ini mau masuk Islam, mau tahu tentang Islam atau bagaimana? Saya bingung. Abang mau tahu tentang Islam? Iya, Mau tanya iya, tentang iya, Islam betul. aja. Apa yang mau? Ya udah. Apa yang abang ingin ketahui tentang agama Islam? Silakan.
apakah benar Nabi Muhammad itu utusannya Allah kah? Betul. Oh. Di Al-Quran itu adakah Uni? Bisa saya cari nanti, bolehkah saya buka? Ada. Boleh saya baca? Apa yang abang ingin tahu? Dalil apa? Bahwa Nabi Muhammad Rasul gitu? Kekasih kata teman saya. Nabi Muhammad itu gelarnya banyak. Ya, gelarnya tuh banyak. Yang abang ingin tahu apa? Nabi Muhammad Rasul gitu. Oh. Nih, abang baca nih ya. Jauhkan dulu bang nafasnya itu ke kencang. Iya, jauhkan dari mic juga. Saya takut aja. Semua Uni, nabi-nabi itu karena kekasih Allah bang. Nih ya. Bentar bang, abang saya kasih ayat aja. Katanya kan mau baca tuh, ya. Nih, saya kasih abang ayat tentang Nabi Muhammad ya. Sebenarnya gampang aja sih abang kalau cari di Google juga gampang abang cari kalau abang ingin tahu. Nggak perlu naik ke koma. Sebenarnya abang ingin tahu nih ya. Bahwa Nabi Muhammad adalah nih dalam surah At-Taubah ayat 128 ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul. Nah, kemudian ini surat apa? surat At-Taubah ayat 128. Saya catat dulu, Uni. Ya. Oke Uni. Oke, sudah. Surat Ali Imran ayat 144. Oke. Udah, 2 aja cukup. Ya, Surah Al-Ahzab ayat 40. Takut Oh, saya ya udah. depresi. Ya. Enggak lah, baca Al-Quran bukan malah bikin depresi. Yang depresi itu baca Bible. Aku habis baca Bible manjat-manjat tembok, aku ngajak-ngajak sampah gitu. Saya pernah Kalau baca diancam Al-Quran mah sama- tenang. Uni, Kalau baca saya Al-Quran pernah- biasanya Saya pernah diancam itu, kata saudara yang Katolik itu. Saya Kenapa diancam? Lihat room nanti kalau kamu ada masuk, awas saja. nggak apa-apa lah. Kristen kan harus pikul salib. Diancam sama orang Kristen nggak masalah. Ancam balik Saya bang. ini- Bang kalau diancam saya- ancam balik aja. Maka ngos-ngosan apa, saya takut aja. Jangan takut bang. Kita semua bakalan mati bang. Cuman caranya aja yang beda-beda. Nggak usah takut lah. Apa yang takut? Ya. Semangat ya bang ya. Iya. Semangat, Itu aja. semangat. Yesus aja ditombak loh bang, apalagi abang. Nggak apa-apa. Iya. Bolehkah saya kasih Nggak usah nama takut. Khalid itu, boleh? Boleh. Kan kalau misalkan abang masuk Islam mau pakai nama itu boleh, tapi Boleh. mau izin pun nama orangnya juga nggak apa-apa. Iya. Lanjut Uni, lanjut. Ya itu Gitu. aja nih. Siap. Belajar Islam, cari komal-komal ustadz kita, abang belajar sungguh-sungguh di situ. Karena kalau di ring tinju itu tidak ada cerita belajar bertinju. Di ring tinju itu saling meninju, ya. Tidak ada istilahnya orang belajar tinju di ring tinju itu. Belajar itu di tempat latihan tinju. Belajar kalau kita misalkannya di pacuan kuda tuh lagi nggak belajar, tapi kita apa namanya itu sudah masuk ke ranah bertarung gitu ya. Nah ini tempat dimana kita menginjili teman-teman Kristen. Abang kalau mau diinjili boleh, silakan. Ini Apalagi? satu lagi. Kemarin kan saya ada posting tentang Ustadz itu kan, saya sama keluarga saya hapus karena saya suka aja gitu Umi. Ya nggak apa-apa, itu urusan keluarga abang dan abang. Saya sebenarnya nggak perlu tahu itu. Cuman abang kalau ingin tahu tentang Islam tanya ke saya ya. Sebagai Tapi laki-laki boleh. harus apa itu bolehnya? Tapi boleh ya kita posting tentang Ustadz gitu. Ya nggak apa-apa, Nggak masalah lah. Nggak masalah. Enggak, kalau yang positif boleh, Bang Raffi. Bentar, saya mau tanya. Bang Raffi orang mana kalau boleh tahu? Makassar. Mungkin Bang Raffi pengen masuk Islam, mungkin dibantu aja. Makassar, iya. Bantu dulu. Bang Raffi, Bang Raffi. mungkin bisa DM nomor WhatsApp-nya ke saya nanti ya. Setelah turunin coba follow saya bang. Mana tahu beliau. Nanti kita ngobrol lewat WhatsApp. Kalau sampean takut dilihat orang di Komal sini, Boleh karena juga. ini media sosial. Nanti kita ngobrol lewat WhatsApp ya. Makasih. Ini akun saya kata Bible, ini akun saya follow. Ya, Bang Raf, nanti ngomong sama kata Bible berdua lewat DM. Kalau takut Boleh. dilihat orang. Kalau sama Boleh, saya boleh. jangan, saya perempuan bang. Nanti abang jatuh cinta sama saya, susah move on nanti bang. Iya. Masya Tapi Allah. saya mau pantau-pantau juga, soalnya akun saya ini kan ada keluarga saya yang tahu. Ya nggak apa-apa. Makanya belakang layar bang. Kalau belakang layar kan nggak ada yang tahu bang. Ya udah DM WhatsApp-nya ya bang sekarang. Nanti kalau bang turun langsung DM WhatsApp, nanti saya WA bang insya Allah ya. Insya Allah kalau abang niat baik insya Allah kok. Iya. Tuh. Saya turun dulu Umi ya, saya takut. Siap abangku. Oke, Pokoknya Bang abangku Raffi, semangat makasih ya. banyak.
Semangat, semangat. Semangat Insya Allah. abangku, semoga nanti dibantu sama teman kita si kata Bible nih. Ini anak domba saya, anak gembala saya nih, aman itu. Kasih. Iya. Udah, oke. Oke Bang Bang Raffi. Raffi, siap. semoga dilancarkan ya Bang Raffi. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Semoga ya Allah memudahkan beliau ya dapat hidayah Amin ya. ya Rabb. Amin, amin, amin. ya Allah. Terima kasih Bang nanti, Raffi. bantu nanti apa kata Bible sama Gregorius nanti bantu aja Oke, beliau. aman ini aman. Oke, kita sapa izin tamu baru Bang Lindu. Selamat malam Bang Lindu. Bang Lindu. Bang Lindu Aji. Waduh, apa ini? Noise banget, di mute dulu suaranya atau ada musik tuh. Berisik kali. Iya, Bang Lindu. Bang Lindu, selamat malam. Host udah duduk belum nih host? Bang Lindu. Udah. Iya, Bang Lindu. Ini orang kepencet tadi ini udah turunin. Dia turunin aja lah kalau ini. Yang satunya tadi noise juga nih turunin juga. Bang Ayi nih. Ini Bang Ayi mau Bang Ayi. Bang Ayi. Udah turunin aja lah. Yang naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke, kita sapa lagi nih tamu baru Bang King Gareth. King Gareth. Bang King Gareth, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, boleh tahu Pak, Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, Katolik atau Tritunggal? Sama aja tuh, Katolik atau Protestan. Katolik atau Protestan? Katolik. Ah? Katolik. Oh, Katolik. Oke, silakan undiri Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Dia beda Ya. sebutan aja tuh. Monggo silakan. Abangku, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan silakan, Bang. Nggak ada mau ditanya sih, cuma aku mikir-mikir aja mau ini kan masuk Islam tapi masih ragu. Apa yang Kenapa diragukan, ragu? Bang? Gimana ya? Keluarga. Iya. Iya. Ini deh. Sebenarnya saya bingung ya, kenapa orang Kristen itu ragu masuk Islam karena alasan keluarga. Sementara Yesus sendiri mengajarkan dalam kitab Lukas, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, dirinya sendiri, keluarganya tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran Yesus loh. Jadi saya bingung kalau ada orang Kristen itu yang ketakutan kehilangan keluarga ketika jadi Islam. Sementara di Islam sendiri ketika kalian jadi Islam, apa kata Rasulullah? Tidak terlarang kalian berbuat baik. Asbabun nuzul surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini turun ketika Asma binti Abu Bakar kedatangan ibunya Qutailah kalau tidak salah, yang masih musyrik ketika Abu Bakar suaminya sudah memilih Islam tapi dia tidak ikut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, enggak dilarang kita berbuat baik kepada mereka asal mereka tidak menyerang kita. Bahkan tidak boleh berkata kepada orang tuamu walaupun orang tuamu itu non muslim, kecuali dia mengajakmu untuk berbuat maksiat, maka kamu boleh menolaknya. Itu pun dengan cara yang baik. Bahkan kalaupun kamu berdebat dengan orang tuamu atau berdebat dengan orang non muslim dengan cara baik, bil ahsan, itu Islam. Jadi saya bingung gitu loh kalau ada orang Katolik atau orang Kristen bilang bingung masuk Islam karena keluarga. Sementara di ajaran Kristen sendiri, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya, apa kakaknya, adiknya dan dirinya sendiri tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Justru di ajaran Yesus kalau sudah jadi Kristen itu harus membenci keluarga. Walaupun diinterpretasikan oleh orang Kristen adalah artinya lebih mengutamakan Yesus daripada keluarga dan tinggalkan keluarga gitu. Di Islam enggak. Hablum minallah itu akan berjaya kalau hablum minannasnya bagus. Hubungan kita dengan Allah itu akan terjaga, akan baik kalau hubungan kita dengan hamba Allah baik. Di antaranya dengan ibu. Percuma sholat 10 kali, 100 kali kalau dengan orang tua tidak baik. Bahkan orang yang mati syahid pun tidak bisa masuk surga kalau utangnya nggak selesai dengan sesamanya. Tapi kalau di Kristen Yesus minta apa? Sempurnalah seperti Tuhan, prioritaskanlah Dia. Allah apa kata Allah? Mengabdi kepada Allah tuh, semua pengabdian kepada Allah itu untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Makanya saya bingung kalau ada orang Kristen dan Katolik bilang saya malas masuk Islam. Kenapa? Takut sama keluarga. Tapi kalau yang dimaksud takut dengan keluarga, takut nggak dapat warisan, dibuang keluarga, ya jangankan abang, Yesus saja dibuang sama orang-orang di zamannya loh. Seorang nabi tidak diterima di tempatnya, dibenci di tempatnya. Begitu kata Yesus. Kenapa harus takut? Justru ketika Anda jadi Islam, Anda sudah mengikuti Yesus.
Karena Yesus sendiri dibenci Enggak. sama orang-orangnya di zaman dia gitu. Gitu, Allah wala Nggak begitu kak. Misalnya kan aku kan orang Toraja nih. Nah sekarang Orang aku Toraja. posisi di Makassar. Mhm. Nanti kalau misalnya aku udah masuk Islam terus balik ke kampung misalnya, nah itu yang aku takutkan kan di sana kan ini mayoritas Kristen. Oke, saya potong aja. Saya potong aja. Gitu. Saya potong aja. Langsung saya potong aja. Anda percaya Allah Maha Kuasa? Kalau Allah percaya, Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan yang kalian sembah, Tuhannya umat Islam. Anda percaya kalau dia Maha Kuasa? iya Allah kan maha kuasa. Dan Anda percaya dia adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah? Kalau aku percaya kalau Tuhan itu satu. Dengar. Anda laki-laki, apa yang bisa dipegang laki-laki itu yang bisa dipegang apanya, Bang? Kata-katanya. Ketika Anda bilang Anda percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dia adalah Tuhan satu-satunya, lalu Anda takut ketika Anda menyembah dia. Orang yang nggak nyembah dia aja masih hidup sampai detik ini loh. Orang yang bahkan menghabisi hamba-hamba Allah yang lainnya aja nggak langsung dihabisi nyawanya sama Allah loh, masih diberi kesempatan bertobat. Maka bagaimana mungkin Anda takut kepada dunia ini ketika Anda sudah menyembah pemilik alam semesta ini, saudaraku? Iya. Sebenarnya kan yang membuat aku masuk Islam itu, aku pernah ikut ini. Aku kan Kristen tapi ikut perguruan, adalah salah satu perguruan kan. Dia itu ngajarin ilmu tasawuf, tapi yang bisa masuk ke situ semua agama bisa masuk, seluruh Indonesia, seluruh agama Indonesia. Jadi di situ aku mulai mengenal Islam sedikit-sedikit. Ada salah satu perguruan. Itu Kayak jangan kita perguruan. bahas dulu. Brotherku, kita jangan bahas dulu kenapa Anda memilih Islam. Yang saya tanya sekarang, Anda sudah berislam atau masih Kristen? Belum bersahadat. Nah, maka kalau alasan Anda tidak mau bersahadat karena takut dihabisi nyawanya sama orang-orang di kampung Anda, itu sebenarnya Anda sedang menafikan iman Anda bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak perlu takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah saja. Ngapain Anda mengorbankan hidup kekal di akhirat nanti hanya ketakutan? Semua kita bakalan mati, Bang. Caranya saja yang beda-beda. Lebih baik mati dalam keadaan berjuang mempertahankan yang benar daripada mati dalam keadaan senang di atas kenikmatan yang dimana kita dalam keadaan tidak benar. Justru sebagai laki-laki, Anda adalah orang yang betul-betul mulia seharusnya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggak boleh ada rasa takut di dunia ini, karena ketakutan umat Islam itu hanya kepada Allah. Saya perempuan, tapi saya kenapa tidak pernah takut dengan apa yang saya lakukan, dan saya tidak kabur ke luar negeri menghadapi penyidik ketika saya dilaporkan. Karena saya percaya kalau saya benar, Allah yang akan lindungi saya. Kalau saya tidak benar, ya sudah, berarti saya harus bertanggung jawab. Oh, Unirifa nggak takut dia bisa sama Oten ya? Kan banyak tuh Oten tuh, orang Papua, orang Manado, di Ternate kan banyak tuh. Loh, kalau saya sudah ajalnya nyampe, mau sembunyi di dalam tembok batu atau tembok besi sekalipun, tetap mati di atas kasur. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Kalau memang sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan, tidak perlu takut seharusnya. Karena orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah saja mendapatkan kenikmatan di dunia, apalagi Anda sudah mengimani Dia sebagai entitas satu-satunya dan Anda mulai menyembah kepadanya. Mustahil kalau Anda akan diabaikan olehnya yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Anda tahu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memberi makan kepada kaum kafir, apa kata Nabi Ibrahim? Kata Allah, kenapa tidak diberi makan orang itu? Apa kata Nabi Ibrahim? Dia tidak menyembah kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah dengan indahnya? Bukankah dia hamba-Ku juga? Aku yang menciptakan, kata Allah. Allah yang menciptakan. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, sebulu-bulu pun tidak tersentuh. Nabi Muhammad SAW itu hadir di ruang di mana pada saat itu orang-orangnya sangat keras dan kejam, saling menghabisi satu sama lain, suku-suku perang. Nabi Muhammad menyatukan. Berapa kali Nabi Muhammad ikut perang? Meninggal beliau? Tidak. Allah lindungi. Nabi Isa masih putra Maryam dikejar orang Yahudi, dikejar orang Romawi, dihabisi? Tidak, diselamatkan oleh Allah. Bang, kalau kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan kita, bahkan kematian itu menjadi cita-cita, Bang.
untuk memperjuangkan kebenaran itu. Nggak, orang Islam tuh nggak takut mati. Kenapa? Karena kematian itu kepastian. Caranya aja dan waktunya aja kita yang nggak tahu, dan kita berbeda tentang hal itu. Wallahu a'lam. Iya, Gitu. kita sapa izin tamu baru dulu. Bang Sumanto, selamat malam. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, Katolik apa Protestan, Pak? Waduh. Kristen. Protestan. Oke. Oke, Bang King, ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Tanya yang banyak, Bang, sebelum masuk Islam. Silakan. Kalau syarat masuk Islam itu syarat doang kah atau ada ininya, ritual-ritualnya kayak dimandikan apa begitu? Enggak ada. Oh iya. Jadi untuk menjadi seorang Islam itu yang paling pertama adalah Anda bersyahadat. Setelah nanti bersyahadat, memang nanti ada yang namanya mandi besar ya. Kemudian mulailah belajar, karena sudah menjadi Islam itu sudah tertanggung kewajiban. Apa kewajibannya? Belajar, karena belajar itu kewajiban bagi seluruh umat Islam begitu. Jadi itu kewajiban-kewajiban, dan mulailah pelan-pelan, karena Allah bilang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak memberatkan hamba-hambanya, melainkan melakukan sesuatu yang memang menjadi kemampuannya itu. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan nanti bersunat kemudian begitu, my brother. Yesus saja disunat lo kok, waduh. Yesus saja lo disunat. Itu sehat loh. Umur 8 hari lagi Yesus disunat. Iya. Takut ya, Murid- Pak King? Disunat Murid apa? Yesus semua disunat. Usah takut, cuma sedikit kok, Bang. Zaman nggak sekarang semua. disunat Bang, cuma iya. sebentar. Disunat tuh kayak digigit semut, Bang. Tapi Iya, betul. semutnya setrek, Bang. Enggak lah. Enggak sakit. Sebenarnya sih kalau di Makassar kan kebanyakan temanku tuh ini orang Islam, kebanyakan Muslim. Nggak ada lagi kalau bersunat itu sakit, ya. Lagian pula bersih itu, Bang. Menurut penelitian medis itu, laki-laki yang tidak bersunat itu berpotensi kena penyakit penyakit kelamin begitu. Semua perintah Allah itu kebaikan untuk hamba-hamba Allah gitu loh. Gitu loh, Bang. Gimana? Kalau mau syahadat, kalau tidak, saya termasuk orang yang tidak terlalu ini ya, teman-teman yang ada di manapun ya. Saya termasuk orang yang Ya, aku kalau mau bisa ini syahadatnya di offline aja gitu. Aku mau Ya, yang di taslim. offline aja ya. 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 Di offline aja, karena saya termasuk orang yang menghindari syubhat-syubhat, atau saya khawatir mualaf-mualaf yang syahadat di TikTok kemudian nanti muncul kayak pujian-pujian kepada mereka baru Islam lalu dipuji dan disupport, takutnya jadi NPD nanti, jadi narcissistic personal disorder. Saya khawatir begitu. Jadi teman-teman, kalau bisa tuh yang misalkan mau syahadat tuh jangan, mungkin teman-teman yang punya komal nih kan pengen tuh kita tuh orang kan syahadat sama kita tuh, kalau saya tuh lebih baik kalau emang syahadat silakan, tapi jangan dengan saya deh gitu, karena pertanggungjawabannya berat banget. Mending mereka tuh syahadatnya di offline aja, biar mereka tuh pure bener-bener antara mereka dan Tuhan dan dengan orang sekelilingnya. Kalau saya terlibat tuh ada tanggung jawab khusus tuh, saya kayak merasa bertanggung jawab gitu. Jadi kalau bisa tuh janganlah. Silakan bersyahadat di tempatnya masing-masing begitu. Kasihan kita si Edis capek-capek menginjili, enggak juga ada yang murtad kan? Dapatnya ada 1.500 sekali live 1.500, masa nggak tahu? iya. Sekali live 1.500 yang murtad gitu. Dari Kristen enggak. maksudnya, dari Kristen ke Islam. Iya, dari Kristen ke Kristen gitu ya. Dari denom satu ke denom lain gitu. Itu betul. Itulah ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.